Selamat dari 7 percobaan pembunuhan berencana, disebut-sebut kebal peluru bahkan bom, menguasai 10 bahasa baik lisan maupun tulisan. Karisma besar yang bisa membuat para pemimpin dunia terkesima dan terpengaruh. Wibawanya membuat raja-raja di Nusantara rela bergabung menjadi Indonesia dan dipimpin beliau. Untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Memang banyak hal yang tak masuk di akal yang bisa Bung Karno lakukan yang membuatnya sering dihubungkan dengan hal-hal mistis. Presiden pertama Indonesia ini memang sosok yang sangat menarik dan unik sekaligus misterius. Di luar apapun kontroversi tentang beliau, suka atau tidak suka, faktanya harus diakui Bung Karno adalah tokoh bangsa dengan kemampuan dan keilmuan yang luar biasa yang terkadang di luar nalar. Sakti, itulah istilah khas yang tersemat pada nama beliau. Benarkah demikian? Percaya tidak percaya, namun memang nyatanya kemampuan, kecerdasan, keilmuan, dan karisma beliau tidak seperti manusia pada umumnya. Kesaktian apa saja yang dimiliki Bung Karno yang menjadi legenda dan misteri? Langsung saja kita bahas. Kebal peluru, senjata, bahkan bom. Menurut sejumlah sumber, Bung Karno memiliki beberapa kesaktian dan pusaka yang ia peroleh dari upaya-upaya spiritual yang ia lakukan sejak muda. Ia disebut-sebut memiliki ajian lembu sekilan, ajian yang konon juga dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Ajian ini membuat pemiliknya kebal dari segala senjata tajam, termasuk peluru. Peluru yang menuju ke Bung Karno kabarnya bisa membelok sendiri dengan jarak 1 jengkal. Percaya tidak percaya, nyatanya Bung Karno sudah lebih dari 7 kali selamat dari rencana pembunuhan. Keadaan saat itu amat sangat berbahaya dan tidak stabil. Musuh dari dalam dan luar begitu banyak. Intelijen masih sangat lemah, apalagi pengamanan. Banyak pemimpin dunia di zaman ini yang terbunuh, termasuk Kennedy, Presiden Amerika. Soekarno pun tak luput dari berbagai rencana pembunuhan dari lawan-lawan politiknya dari dalam dan luar negeri. Namun anehnya, beliau selalu bisa selamat dari berbagai penembakan dan pengeboman granat. Yang paling melegenda dan dikaitkan dengan hal mistis ialah ketika penembakan Soekarno saat sholat Idul Adha di tahun 1962 oleh DITI Kartosuwiryo. Penembak mengaku melihat ada 2 sosok Bung Karno dan kebingungan. Soekarno tak tergores sedikit pun dan malah orang-orang di samping-sampingnya yang terluka. Termasuk saat pengeboman di Cikini di tahun 1957 yang juga masih dilakukan kelompok Kartosuwiryo. Upaya pembunuhan itu menewaskan 10 orang dan ratusan orang terluka, sedangkan Soekarno selamat meski mobil kepresidenannya hancur. Total ada 7 upaya pembunuhan terencana dan sangat mematikan terhadap sang proklamator, baik dilakukan dari musuh-musuh dalam negeri bahkan oleh CIA. Yang paling frontal tentu saja saat istana Presiden Soekarno pernah dibombardir pesawat tempur MiG-19 di tahun 1960 oleh Letnan AU Daniel Maucar. Semua percobaan gagal dan tak melukai Soekarno sedikit pun, padahal di zaman itu banyak sekali presiden-presiden dunia yang terbunuh. Tak bisa dipungkiri, karisma Bung Karno begitu besar dan melampaui logika. Dipercaya Bung Karno memiliki kemampuan bernama ilmu sabdo dadi. Hal inilah yang membuat bawahan maupun rekannya selalu menuruti perintah Bung Karno. Ia bisa membuat raja-raja di Nusantara yang sudah merdeka dan berjaya untuk ikut bergabung dengan Indonesia dan dipimpin olehnya. Seperti halnya kerajaan Aceh dan Yogyakarta yang rela bergabung di bawah kepemimpinan Soekarno.
Bukan hanya dalam skala nasional, di kancah internasional pun karisma dan wibawanya mampu memukau dan mempengaruhi para pemimpin dunia. Bagaimana mungkin negara yang baru merdeka dengan kekuatan militer dan finansial yang sangat lemah mampu mempengaruhi dua pemimpin negara raksasa, Amerika dan Uni Soviet? Kemampuan diplomasinya memang di luar nalar. Indonesia yang ketika itu secara logika keadaan harusnya mengemis bantuan namun bisa duduk sejajar dan terhormat bahkan tak harus berpihak alias non-blok. Pengaruh kelantangan pidatonya di PBB masih sangat melegenda. Ia menjadi peran utama di panggung PBB bukan sekedar peserta penggembira. I hate imperialism. I detest colonialism. Indonesia bahkan satu-satunya negara yang berani keluar dari PBB. Perkataan dalam setiap pidatonya dimanapun itu seolah-olah menjadi penggerak, bahkan menjadi penggerak kemerdekaan bagi Indonesia. Tantan Triwarna bisa berkibar di sini. Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memperoleh kemerdekaannya dengan cara mengusir penjajah, bukan pemberian apalagi hadiah. Maka tak heran jika dahsyatnya perkataan beliau disangkut pautkan dengan hal-hal goib atau kesaktian. Hingga saat ini tak bisa dipungkiri Soekarno adalah presiden Indonesia yang paling berpengaruh di dunia. Presiden Soekarno memang kerap mengelak jika ia memiliki jimat atau benda pusaka. Namun faktanya beliau memang senang mengoleksi keris. Bahkan tongkat komando yang ia selalu bawa-bawa konon merupakan keris pusaka yang dibalut tongkat. Tongkatnya sendiri dibuat dari kayu pucang kalak yang sejak lama diyakini masyarakat mempunyai energi magis. Kecerdasan Bung Karno yang mampu menguasai berbagai bidang ilmu dan bahasa dipercaya merupakan ilmu laduni. Yaitu ilmu yang bisa dikuasai tanpa belajar seperti pemberian langsung dari Tuhan. Pendidikan formal Bung Karno ialah insinyur teknik sipil atau arsitek, namun ia bisa sangat menguasai ilmu politik, militer, administrasi, kebudayaan, diplomasi, public speaking, kesenian, dan masih banyak lagi. Bahkan yang sulit masuk akal, beliau juga bisa sangat fasih berbahasa Jerman, Prancis, Belanda, Arab, Inggris, dan Jepang. Karena kemampuan bahasanya itulah dengan mudah Bung Karno bisa dekat dan berdiplomasi dengan leluasa dengan para pemimpin dunia. Bukan hanya bahasa asing, Bung Karno juga menguasai beberapa bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Jawa, dan Bali. Sangat sulit memang untuk tidak menghubungkan kemampuan Soekarno dengan hal-hal yang supranatural. Bagaimana mungkin zaman di mana informasi sangat terbatas, beliau bisa menguasai banyak ilmu dan fasih berbicara bahasa asing baik secara lisan maupun tulisan. A better world. Namun tentu saja semua yang beliau miliki bukanlah bersumber dari jimat atau benda mati lainnya. Semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal kesaktian, beliau sendiri sering kali membantahnya. Bahkan dalam pidato pelengkap Nawakarsa, Soekarno kembali menegaskan bahwa lolosnya dia dari upaya pembunuhan itu hanya karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Syukur alhamdulillah saya dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidak tentu saya sudah mati terbunuh dan mungkin akan saudara namakan tragedi nasional. Yang pasti semua kelebihan yang beliau miliki merupakan karunia dari Allah. Kewibawaan dan karisma memang tidak bisa dibeli dan dipelajari, itu semua benar-benar karunia. Dan lagi kebenaran mengenai kesaktian-kesaktian Bung Karno hingga hari ini masih menjadi misteri. Meski faktanya legenda kesaktian Soekarno selalu menjadi cerita menarik dan masih terus melegenda di masyarakat Indonesia, namun jangan sampai menjadi bahan bakar praktek-praktek klinik yang menyesatkan. Siapapun kita hakikatnya sudah diberi kelebihan dan karunia-Nya masing-masing, tentu saja sesuai takarannya.
maka tak perlu mencari kesaktian yang rawan akan kesesatan dalam prosesnya. Tinggal kita gali saja semua potensi yang sudah dikaruniakan pada kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video teori alternatif berikutnya. Subscribe Teori Alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada, thank you. Mon peuple est très laborieux. Laborieux. Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation.